berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan setiap hari mengundang kita supaya kita mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa. Mari kita responi, kita datang kepada Dia. Bawa semua pergumulanmu di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu begitu sempurna dalam Yesus Kristus. Setiap hari kami diundang untuk datang menghampiri Engkau. Tidak hanya bagi kami sebagai cara untuk mengungkapkan kasih kami, memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan juga menginginkan kami membawa semua beban berat hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Bapa, kami bawa semua pergumulan dan masalah hidup kami sangat percaya Tuhan akan bekerja menolong kami semuanya. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu, mari Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Ketika firman Tuhan diberitakan, kami sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan maksud untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kasih merupakan topik pembicaraan yang dianggap biasa, dibicarakan, didiskusikan, diucapkan oleh orang-orang Kristen. Tetapi jujur kita harus berkata bahwa untuk melakukannya secara konsisten, terutama ketika kita disakiti orang lain, itu bukan hal yang mudah. Mengasihi orang yang menyakiti kita, yang berbuat jahat, atau bahkan mungkin orang itu bagi kita nggak satu level lah dengan kita, menjadi pergumulan tersendiri bagi kita. Apakah saya tetap bisa mengasihi orang-orang seperti ini? Nah, sebagai orang Kristen, kita diajar oleh Tuhan untuk mengasihi sebagaimana Yesus Kristus sudah mengasihi kita. Yaitu, kasih kita harus dalam level kasih karunia, bukan sekedar menyayangi, bukan seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Kalau kita pelajari Alkitab, para nabi mengajarkan kepada umat Allah untuk mengasihi sesamanya seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi mereka. Itu kita bisa baca lengkap, nanti saudara bisa baca sendiri di Yohanes 13 ayat 34. Mengasihi ukurannya bukan karena kita dalam suasana hati yang senang, bukan karena kita cocok, bukan karena orangnya tidak pernah menyakiti kita, tidak. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Jadi levelnya itu level kasih Yesus Kristus, yaitu level kasih karunia Allah. Dan perintah ini diberikan karena memang kasih karunia Yesus sudah diberikan kepada kita. Dan kasih karunia-Nya itulah yang membebaskan kita dari perhambaan dosa, yang menyembuhkan hati kita, memulihkan jiwa kita, dan mengubah karakter kita di dalam Yesus Kristus. Kita diberi sifat yang baru. Allah adalah kasih, dan kita sebagai anak-anak Allah adalah kasih. Ada kapasitas kasih yang ditanamkan di hati kita, di hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Kita akan belajar saat ini bagaimana kita bisa mengasihi
orang lain dalam level kasih karunia Allah. Kita akan membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 14 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 14 sampai 21. Ada beberapa hal nanti kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di perikop ini Rasul Paulus memberikan 6 prinsip penting bagaimana kita bisa mengasihi dalam level kasih karunia. Saat ini kita akan bahas 3 prinsip terlebih dahulu. Jadi prinsip pertama dari ayat 14 tadi, kita mesti memberkati orang yang menganiaya. Ketika ada yang memperlakukan kita secara kejam, secara jahat, biasanya kita tergoda untuk langsung bereaksi, mengucapkan sumpah serapah, mengucapkan kutuk, mengucapkan kata-kata yang keras, yang mencaci maki. Tetapi dalam kasih karunia, kita justru mendoakan dan mengucapkan kata-kata yang memberkati orang itu. Jadi orang yang mengasihi dalam level kasih karunia, dia tidak bereaksi buruk dan membalas kejahatan orang dengan yang jahat juga. Perkataan jahat orang tidak dibalas dengan perkataan jahat, tetapi justru didoakan, diucapkan kata-kata berkat. Ini levelnya kasih karunia. Dan yang kedua, berempati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara-saudara, inilah sebuah empati. Bagaimana kita masuk dalam kehidupan orang, kita ikut merasakan apa yang sedang dia rasakan. Kita ikut merasakan apa yang jadi pergumulannya. Ketika orang bahagia, ketika orang berhasil, dia akan bersukacita, kita ikut bersukacita. Ketika orang menderita, ketika orang lagi sedih, kita masuk dengan apa yang dia rasakan, kita ikut merasakan kesedihannya. Itulah empati. Kondisi seperti ini ada di dalam kehidupan orang-orang yang hatinya penuh kasih karunia. Ada belas kasihan yang kuat. Kita tidak membiarkan kecemburuan kita, perasaan rendah diri terhadap orang lain, sehingga kalau orang senang, kita nggak senang. Kalau orang lain berhasil, bahagia, kita nggak bahagia. Kalau orang sedih, kita tidak tersentuh hati kita. Ada orang-orang tertentu kadang-kadang dia menolong orang yang kekurangan, tetapi tidak diikuti perasaan empati. Dia hanya pengen kelihatan baik. Dia hanya pengen kelihatan dia orang yang rohani. Dia hanya pengen kelihatan oleh orang lain bahwa dia membantu orang lain. Ada banyak orang berbuat baik, tetapi dasarnya bukan empati. Nah, kalau dasarnya bukan empati, pasti tidak akan diikuti dengan belas kasihan untuk menolong dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Kalau kita pelajari Alkitab, ketika melihat orang-orang yang sedih, orang-orang yang menderita, orang-orang yang letih lesu berbeban berat, Yesus selalu menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan Yesus itu kemudian pasti akan diikuti untuk memberikan pertolongan. Empati itu menolong kita untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang. Nah, kalau orang yang sedang sedih, sedang menderita, kita merasakan itu, makanya muncul setelah itu belas kasihan. Kalau sudah sampai belas kasihan, akan memberi pertolongan. Ini cara bekerjanya kasih karunia. Jadi bukan sekedar berbuat baik, tetapi berbuat baik dari hati yang berempati dan berbelas kasihan. Yang ketiga, tidak menyombongkan diri, ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap
dirimu pandai. Saudara-saudara, banyak orang kadang-kadang menilai dirinya tidak proporsional. Kita ini cenderung menilai diri kita lebih indah dari warna asli kita, lebih tinggi dari standar kita yang sesungguhnya, dari nilai yang seharusnya. Dalam kasih karunia, kita akan ditolong, kita akan bisa melihat diri kita secara proporsional. Ada kekurangan, ada kelemahan, pernah gagal, pernah berdosa, tetapi pernah diampuni Tuhan, sudah diubahkan oleh Tuhan, kita akan melihat diri kita apa adanya, jujur, transparan, tidak melebih-lebihkan. Makanya karena kita melihat diri kita yang tidak sempurna, diri kita yang pernah gagal, diri kita yang pernah berdosa, diri kita yang banyak cacat celah, tetapi kalau sekarang saya diberkati Tuhan, saya punya keluarga yang baik, saya punya pekerjaan yang baik, saya sehat, saya bisa melayani, saya bisa beribadah dengan baik, ada banyak hal baik yang saya lakukan, saya sadar itu kasih karunia. Karena saya sadar itu kasih karunia, tidak ada alasan bagi saya untuk menyombongkan diri atas apa yang saya miliki. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kita tidak ada godaan untuk menjadi angkuh dan meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Orang yang mengasihi dalam level kasih karunia, dia akan lakukan kebaikan, dia akan melayani orang, dia akan berbuat baik kepada banyak orang, tetapi didasarkan pada kesadaran rohani. Saya orang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa buat apa-apa, tidak sanggup lakukan apa-apa, tetapi karena kasih karunia Allah diberikan kepadaku, maka aku melakukannya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau aku bisa menolong orang, itu kasih karunia Tuhan. Kalau aku bisa berbagi dengan orang lain, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau aku bisa melayani, itu kasih karunia Tuhan. Kalau aku bisa memiliki jabatan, memiliki kekayaan, memiliki status yang lebih baik, itu semua kasih karunia Tuhan. Dan melihat orang lain juga dalam kasih karunia Tuhan. Berarti kalau dalam ketidaklayakanku akhirnya Tuhan berikan yang begitu indah dalam hidupku, orang lain pasti juga dapat kesempatan yang sama. Makanya sikapnya dalam mengasihi orang lain jauh dari kesombongan. Dari 3 prinsip ini kita bisa simpulkan bahwa orang yang mengasihi orang lain dalam level kasih karunia pasti memiliki sikap hati yang positif terhadap orang lain. Tidak merendahkan, tidak menghina, tetapi melihat mereka sebagai pribadi yang bernilai, yang mulia, yang berharga. Walaupun mungkin di antara mereka dalam ukuran manusia, dalam ukuran sosial, dianggap tidak layak untuk dikasihi. Tetapi orang yang memiliki kasih dalam level kasih karunia tetap bisa melihat orang yang tidak layak ini sebagai pribadi yang berharga dan sangat layak untuk dikasihi sebagaimana Kristus mengasihi dia. Orang-orang yang mengasihi dengan level kasih karunia juga akan melihat setiap orang itu mulia, berharga, istimewa. Tidak akan menghinanya, tetapi memperlakukannya dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, serta melihat dirinya juga proporsional, tidak melebih-lebihkan, tidak bohong, manipulatif, sepertinya dia sempurna, sepertinya tidak ada cacat celahnya, jujur. Jadi semuanya anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mungkin di antara saudara ada yang sedang bergumul, bagaimana saudara bisa tetap mengasihi orang yang begitu jahat, orang yang begitu menyakiti dirimu, orang yang begitu merendahkan dirimu. Tingkatkan kapasitas kasihmu. Minta kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus semakin berlimpah memenuhi hatimu, supaya saudara tetap bisa mengasihi mereka, walaupun mereka sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Bagi saudara yang jadi korban, diperlakukan tidak baik oleh orang lain, ada kasih karunia Allah
menjadikanmu tetap berharga, bernilai, walaupun orang memperlakukan tidak baik kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, karena dalam Yesus Kristus kami mendapatkan kasih yang begitu agung, kasih yang begitu sempurna, dalam ketidaklayakan kami sebagai orang berdosa, yang penuh dengan cacat celah, najis dan cemar. Tetapi kasih-Mu kepada kami tidak pernah hilang. Engkau telah menebus kami, Engkau telah berkorban bagi kami, dan Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, menjadi ciptaan yang baru. Biarlah kami selalu melihat diri kami yang begitu luar biasa mendapat kasih karunia Tuhan. Dengan demikian kami semua akhirnya mulai bisa mengasihi orang lain. Orang-orang yang secara status sosial lebih rendah dari kami, secara rohani lebih rendah dari kami, status sosial, status ekonomi, atau keadaan apapun, mungkin mereka ada di level lebih rendah dari kami, tetapi kami tidak sombong, kami tidak angkuh, kami tidak meninggikan diri dan merendahkan mereka, tetapi kami tetap bisa mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kami yang sebenarnya tidak layak ini. Kasih kami kepada mereka juga mengalir karena hati kami dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara saat ini yang merasa dicampakkan, merasa tidak dihargai, tidak ada harga dirinya lagi karena perlakuan orang yang begitu jahat, yang sungguh-sungguh jauh dari yang namanya kasih. Mereka tidak mendapatkan itu. Tapi hari ini hamba-Mu berdoa, kiranya Roh-Mu menegaskan di hati mereka, ada kasih karunia Allah tersedia bagi mereka. Biarlah mereka membuka hatinya dan berdoa kepadamu, mohon kasih karunia Tuhan itu menyembuhkan setiap luka, membebaskan setiap kebencian, dan mengangkat hidup mereka dalam kebenaran Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini ada pergumulan baik secara pribadi maupun secara keluarga, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan berdoa untuk saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV, saudara boleh menuliskannya di sana. Sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Malam hari ini saudara sungguh-sungguh menikmati Resen God dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.